Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Rifki Hartanto. Hari ini saya akan presentasi tentang proyek 1 modul dari kelas Purwadika. Satu, di konten yang tersebut ada project, main menu, create data, read data, update data, dan delete data, beserta ekstra yang saya tambahkan di kode saya. Project saya yang saya ambil adalah memasukkan data pasien di rumah sakit tanpa menggunakan Panda maupun NumPy kecuali ada library tabulate. Untuk main menu, di sini saya akan menampilkan kode saya, yaitu dengan data list dengan di dalamnya ada dictionary. Ini adalah bentuk menu utama saya. Jadi di dalam function menu utama terdapat list menu untuk menampilkan data daftar pasien dan daftar dokter. Kedua, menambah data pasien. Ketiga, menghapus indeks. Empat, mengupdate indeks. Lima, transaksi pengobatan. Dan enam, untuk keluar dari program tersebut. Lalu saya menggunakan if dan else untuk menampilkan menu function dari tampilan data, add data, delete data, update, transaksi, dan yang keenam adalah untuk keluar dari programnya. Dan apabila dijalankan di terminal VS Code akan berbentuk seperti ini: welcome to database dan script selainnya. Dan saya juga lupa untuk menjelaskan bahwa saya menggunakan function try dan accept value error supaya kalau dia enter number 1 sampai 5 untuk menampilkan function yang disebutkan di list menu, tidak akan terjadi value error, malah akan kembali ke menu utama. Untuk fitur create data, saya menambahkan data di add data, lalu saya menambahkan data nama pasien, gender, usia, dokter, stok, dan harga, beserta status penyakitnya, bahaya atau tidak, maupun pasien itu dirawat di ruang inap ya atau tidak juga. Di kode saya menambahkan kondisi untuk gender. Apabila male atau gender female, maka dia di capitalize atau di huruf depannya dibesarkan, beserta juga dengan dokter. Saya lawarkan dulu, lalu apabila dokter itu adalah Kalsit maupun dokter itu Budi, saya telah menetapkan data status sebagai bahaya untuk dokter Kalsit. Kalau untuk dokter Budi, status dan dirawatnya tidak dan ya. Beserta kalau untuk dokter yang lainnya, misalnya Anggi, saya akan mengubah statusnya tergantung dari inputnya sendiri. Dan juga untuk yang dirawat juga saya ubah sendiri tergantung dari permintaan yang dikasir. Dan untuk fitur read data, yang paling utama dari kode saya adalah dev table, yaitu saya membuat D2 atau data baru untuk dijadikan sebagai headernya. Lalu untuk for a range, karena dia butuh integer dari length dari panjang daftar pasien datanya, sehingga saya lalu di append dengan daftar pasien, lalu kemudian di data bullet, sehingga akan menghasilkan print table. Lalu saya masukkan di tampilan data menampilkan data pasien, lalu list menu,
dan menampilkan data-data pribadi maupun data dokter yang akan menangani pasien. Lalu untuk ketiga, untuk kembali ke menu utamanya. Untuk fitur update data pasien, saya menggunakan function update data pasien dengan di dalamnya adalah daftar pasien atau daftar datanya, lalu indeks, key, dan value. Maksud indeks key sama dengan value adalah jadi di saat di update nanti di indeks berapa yang saya akan masukkan indeksnya, terus nanti key-nya itu adakah nama dokter atau apa yang data yang akan diubah, lalu diubah value-nya itu adalah nama yang baru. Seperti contoh di sini, sukses adalah sama dengan update data pada daftar pasien, indeks pasien itu adalah indeks yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dari datanya. Kemudian nama adalah key-nya itu sendiri. Jadi misalnya yang di headernya adalah nama, jadi key-nya adalah nama. Kemudian new nama adalah nama yang baru yang akan diinputkan. Kenapa indeks pasien minus 1? Karena di di data saya masih menggunakan 1, 2, 3 karena di indeksnya pasti di angka 1, 2, 3 dan di indeks pasiennya itu datanya masih 0, 1, 2 indeksnya, jadi dikurangi 1. Lalu untuk yang lain-lainnya seperti contoh nama, usia, dokter, stok, dan lainnya itu saya menyesuaikan dengan kode yang di add data. Lalu apabila data yang diinputkan salah, saya menggunakan if else. Jadi misalnya if-nya sukses untuk menggabungkan, saya akan menghasilkan print data pasien dengan indeks seperti ini. Lalu back to menu, maksudnya back to menu itu adalah kembali ke menu utama. Lalu kalau gagal datanya yang diinput, maka dia akan ngeprint gagal memperbarui data pasien, lalu akan return ke update function update-nya. Untuk fitur delete data, perlakuannya hampir sama dengan read data, yaitu menampilkan datanya dulu ke tabel, kemudian untuk menghapus indeksnya kita harus tahu mana yang kita harus input dulu di dari indeksnya, terus kemudian delete pasien sama dengan daftar pasien .pop untuk mendelete indeks data yang akan kita inginkan untuk dihapus. Untuk sekarang saya akan menjalankan kode saya, yaitu untuk menambahkan data. Lalu ini akan melihatkan data kita, menampilkan datanya. Lalu untuk mengupdate data, lalu untuk mendelete data, lalu untuk nomor 5 untuk transaksi pengobatan, ya apa ya, no, apakah masukkan indeksnya. Nomor 2 jumlah yang akan dibeli ada 4 sekitar segini, ya kita akan kembali ke menu utama.